terima kasih telah hadir di hari ini dan pagi ini untuk melaksanakan prestasi selanjutnya, yaitu kelompok Pancasila kelompok 12, yaitu tentang definisi dan sejarah perkembangan masyarakat madani. Baik, saya selaku moderator kelompok 12 dan di sebelah saya ada kami akan menjelaskan definisi dan sejarah perkembangan masyarakat. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Atika. Kepada Atika saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mempresentasikan poin pertama, yaitu definisi dan sejarah perkembangan masyarakat madani. Secara etimologis, istilah masyarakat madani berasal dari bahasa Arab, yaitu madani yang berarti berkaitan dengan kota atau keadaban. Dalam konteks yang lebih luas, masyarakat madani merujuk pada masyarakat yang memiliki ciri-ciri peradaban, nilai-nilai kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari civil society, yang dalam bahasa Inggrisnya mengacu pada organisasi-organisasi sosial yang beroperasi secara independen dari pemerintah dan terlibat dalam kehidupan politik untuk memperjuangkan kepentingan warganya. 1. Konsep awal dalam dunia Islam. Konsep masyarakat madani sering dihubungkan dengan sejarah awal Islam, terutama saat Nabi Muhammad SAW mendirikan negara kota Madinah. Yang kedua, perkembangan di dunia barat. Konsep masyarakat madani di dunia barat mulai berkembang secara signifikan pada abad ke-17 dan 18. Seiring dengan munculnya gagasan-gagasan tentang pencerahan, salah satu tokoh penting dalam perkembangan ini adalah John Locke, yang dalam tulisannya mengemukakan bahwa masyarakat madani berfungsi sebagai pelindung hak-hak alamiah manusia terhadap kemungkinan tirani negara. Yang ketiga, abad ke-20 dan kontemporer. Pada abad ke-20, masyarakat madani semakin dikenal sebagai komponen penting dalam proses demokratisasi di berbagai belahan dunia. Yang keempat, perkembangan di Indonesia. Di Indonesia, konsep masyarakat madani mulai mendapatkan perhatian serius, terutama setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang pertama. Yang kedua itu akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah saya silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri utama masyarakat madani. Yang pertama yaitu kehidupan demokratis. Salah satu ciri utama masyarakat madani adalah kehidupan yang demokratis, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang kedua yaitu kesadaran hukum. Masyarakat madani menjunjung tinggi hukum sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berorganisasi dalam masyarakat madani. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi. Yang keempat, pluralisme. Masyarakat madani menghargai keberagaman baik dalam hal suku, agama, ras maupun pandangan politik. Yang kelima yaitu keadilan sosial. Ciri lain dari masyarakat madani adalah adanya keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Yang keenam, partisipasi warga yang aktif. Warga negara dalam masyarakat madani tidak pasif, tetapi aktif dalam segala aspek kehidupan publik. Yang ketujuh yaitu toleransi. Masyarakat madani memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan pandangan, keyakinan, dan latar belakang sosial. Yang kedelapan yaitu adanya ruang publik yang bebas. Masyarakat madani ditandai dengan adanya ruang publik yang bebas, di mana masyarakat dapat berdiskusi dan berdialog secara terbuka. Demikian itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi kedua, yaitu materi ketiga, yaitu akan saya jelaskan sendiri. Yaitu yang ketiga, yaitu strategi mewujudkan masyarakat madani dalam Indonesia. Nah, berapa strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia? Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Nah, itu ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu inklusivitas dalam pendidikan. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, pengembangan literasi digital. Yang kedua yaitu penguatan partisipasi publik dan politik. Itu ada beberapa langkah.
Yang pertama, edukasi politik. Yang kedua, mekanisme partisipatif dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemilihan umum yang adil dan jujur. Yang ketiga yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Nah, itu yang pertama, penguatan lembaga anti korupsi. Yang kedua, penerapan e-government. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Yang keempat yaitu pengembangan ekonomi berkeadilan. Nah, itu yaitu yang pertama, pembangunan daerah tertinggal. Yang kedua, pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan. Yang kelima yaitu peran media dan teknologi. Yang pertama, regulasi media sosial. Yang kedua, literasi media. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk transparansi. Nah, jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu masyarakat Madani dipahami sebagai kemandirian aktivitas warga masyarakat Madani sebagai area tempat berbagai gerakan sosial seperti himpunan, ketanggaan, kelompok wanita, kelompok keagamaan, dan kelompok intelektual. Nah, serta organisasi sipil dan semua kelas seperti ahli hukum, wartawan, serikat buruh atau usahawan berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan memajukan berbagai kepentingan mereka. Karakteristik masyarakat Madani diperlukan persyaratan yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat Madani. Baik, terima kasih telah penjelasan dari kami dan saya akan membuka sesi pertanyaan. Terima kasih, saya ingin menjawab dari pertanyaan Manda. Tadi Manda kan bertanya, apa perbedaan masyarakat Madani dengan masyarakat tradisional? Nah, yaitu masyarakat Madani dan masyarakat tradisional memiliki perbedaan dalam berbagai aspek seperti pola pikiran, nilai-nilai, struktur sosial, dan cara berinteraksi. Nah, ada beberapa perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama, pola pikir dan nilai-nilai itu yaitu kalau masyarakat Madani itu pola pikirnya cenderung modern, nasional, dan terbuka. Kalau masyarakat tradisional berpikir cenderung berdasarkan nilai-nilai turun-menurun, adat dan kebiasaan lokal. Kalau di bagian struktur sosial itu kalau masyarakat Madani bersifat egaliter atau lebih setara. Tapi kalau masyarakat tradisional struktur sosialnya lebih kaku dan stratifikasi sosial sering kali bergantung dengan pada keturunan, status, dan posisi dalam adat. Bagaimana Manda? Apa salah sama? Ya, baik. Yang kedua yaitu akan dijawab oleh Ida. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Afina. Tadi kan Afina bertanya apa peran masyarakat Madani dalam pembangunan suatu negara. Jadi masyarakat Madani berperan penting dalam pembangunan suatu negara dengan mendukung keadilan, transparansi, dan partisipasi publik. Ini mencakup pemberdayaan sosial, pendidikan, dan keterlibatan komunitas. Dengan demikian, masyarakat Madani menjadi peran penting dalam menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Bagaimana? Baik, terima kasih. Yang terakhir yaitu Atika akan menjawab pertanyaan dari Mirta. Tadi kita bertanya bagaimana karakteristik dari masyarakat Madani yang ideal. Karakteristik dari masyarakat Madani yang ideal yaitu satu, menjunjung tinggi demokrasi dan partisipasi aktif. Yang kedua, adanya kesetaraan dan keadilan sosial. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang keempat, toleransi dan keragaman. Yang kelima, kebebasan individu dan penghormatan terhadap hak asasi. Yang keenam, kemandirian masyarakat. Yang ketujuh, adanya rasa kepedulian dan solidaritas sosial. Baik, terima kasih kepada kita. Gimana? Itu sekian, itulah presentasi kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 12. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata atau apapun. Ya, saya mohon ampun kepada Allah. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.